Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, di video ini kalian akan saya ajak untuk belajar tentang persilangan monohibrid intermediate, khususnya pada anak-anakku kelas 9 semester awal. Materi ini adalah termasuk bab ketiga tentang genetika atau pewarisan sifat. Oke. Tapi sebelumnya saya minta tolong klik dulu like dan subscribe-nya di channel Haha Ayo Belajar. Terima kasih. Baik, kita mulai materinya tentang intermediate, tentang monohibrid intermediate. Tapi sebelumnya saya jelaskan kembali tentang sifat gen. Sifat gen itu ada gen dominan, di mana gen yang kuat ini bersifat menguasai, ekspresinya kuat, ini dimunculkan pada anak. Sedangkan gen setengah dominan ini gen yang tidak kuat, tetapi tidak bisa ditutupi oleh gen lain. Nah, ini terjadi pada persilangan intermediate yang akan kita bahas di video ini. Sedangkan gen resesif adalah gen yang lemah, bersifat tertutup oleh gen lain. Ambil satu contoh untuk gen dominan ya, gen yang kuat, bersifat menguasai, ekspresinya kuat. Ini misalkan ya, ibu berkulit putih, ayah berkulit hitam. Nah, kemudian punya anaknya kulit hitam, berarti ayah gen warna hitam, kulit warna hitam itu dominan, sedangkan ibu resesif. Karena apa? Gen hitam pada ayah itu dimunculkan di anak, ekspresinya kuat. Sedangkan gen resesifnya itu adalah warna dari ibu, yaitu putih, karena tidak dimunculkan di anak. Jadi tahunya gen dominan, gen resesif itu kalau sudah punya keturunan, begitu ya. Nah, bagaimana dengan gen setengah dominan? Gen yang tidak kuat tetapi tidak bisa ditutup oleh gen lain. Yang ini terjadi pada persilangan intermediate. Akan lebih jelasnya ini nanti kalau sekalian contoh soal. Baik, kita mulai contoh soal. Intermediate itu saya jelaskan kembali ya, ini ada hubungannya dengan gen di soal. Jadi gen itu tidak bisa berdiri sendiri. Di dalam kromosom itu punya pasangan gen disebut alel. Nah, pasangan gen ini terdapat di dalam kromosom homolog atau kromosom yang berpasangan. Ini adalah kromosom yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, misalnya kulit, otot, rambut dan sebagainya. Tapi nanti begitu di gamet tidak berpasangan lagi, artinya mengalami pemisahan gen atau pemisahan alel. Ini maksud dari gen ya, atau alel yang akan kita jumpai di persilangan. Baik, kita mulai yang intermediate. Intermediate itu bisa terjadi pada ini tanaman Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Bisa juga terjadi pada hewan, misalnya kucing, bulunya ya, warna bulu kucing, warna bulu pada tikus, nah dan sebagainya. Itu contoh intermediate pada warna. Baik, kita mulai. Contoh pertama, bunga pukul 4 Mirabilis jalapa ya, nama latinnya. Ini warna merah disilangkan dengan bunga pukul 4 warna putih. Mirabilis jalapa itu nama latinnya, bunga pukul 4. Nah, menghasilkan keturunan semuanya berwarna merah muda. Ini bisa kalian memahami ya. Bunga warna merah disilangkan bunga warna putih. Setelah itu kan menghasilkan biji ditanam warnanya merah muda semua setelah berbunga. Itu maksudnya soal di sini. Nah, bila keturunan berikutnya dibiarkan mengalami penyerbukan sendiri, bagaimana rasio perbandingan? Rasio itu perbandingan ya, fenotip dan genotip hasil keturunannya baik F1 maupun F2. Baik, kita bahas yang generasi pertama. Nah, ini generasi pertama. Kita telusuri seperti pada persilangan monohibrid. Jadi kita identifikasi
induknya dulu. Induk itu kan P, parental itu kan induk tetua. Bunga warna merah disilangkan bunga warna putih. Misalkan yang warna merah itu yang sebagai apa, sel telurnya yang menerima serbuk sari, sedangkan yang putih adalah serbuk sarinya. Nah ini disilangkan, jadi serbuk sari bunga yang warna putih dimasukkan ke putik pada bunga yang warna merah itu. Nah di sini yang di dominan itu adalah warna merah karena M-nya besar. Yang putih resesif, M kecil, M kecil. Gametnya karena genotipnya pasangannya sama, yaitu homozigot dominan, ini jenenge homozigot dominan, ini homozigot resesif. Ya cukup ditulis satu saja gametnya, karena kan gamet, kromosom gamet tidak berpasangan. Jadi gennya juga tidak berpasangan. Jadi M saja, M kecil saja. Sebenarnya di sini M besar, M besar, M kecil, M kecil. Karena sama cukup tulis satu saja. Nah, gamet sudah terbentuk, terjadi penyerbukan, kemudian dilanjut pembuahan. Jadilah seperti ini, zigot. Nah, zigot akhirnya menjadi biji. Bijinya setelah ditanam, berbunga, menghasilkan warna merah muda semua, karena di sini adalah permintaan soal intermediate, merah muda semua, ini fenotipnya. Kemudian permintaan soal juga F1 ini disilangkan sesamanya. Maksudnya apa? Setelah biji ini ditanam, warnanya kan merah muda semua bunganya. Biji ditanam, tumbuh, menjadi dewasa, berbunga, bunganya warnanya merah muda semua. Nah, dibiarkan menyerbuk sendiri dalam satu pohon itu. Berarti kita masuk generasi kedua. Ini ya. Jadi ini maksudnya disuruh menyerbuk sendiri. Ini. Ya, ini kan satu pohon ini sebenarnya, maaf. Ini satu pohon ya. Karena di dalam persilangan dibuat sendiri-sendiri. F1 disilangkan dengan F1, yaitu ini. Genotipnya sama. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya maksudnya menyerbuk sendiri, lanjutan dari tadi. Gametnya berarti genotipnya kan ini heterozigot ya. Ini heterozigot. Artinya apa? Ada huruf besar, huruf kecil. Genotipnya ada dominan, ada resesif. Dominan, resesif. Ini berarti genotipnya disebut heterozigot. Berarti gametnya ada dua macam. Misalkan di sini sebagai serbuk sel telur mungkin membawa M besar atau warna merah, mungkin membawa warna putih atau M kecil. Nah, yang serbuk sari kan banyak sekali, ada yang membawa M besar, ada yang membawa M kecil. Jadi gametnya di sini dua macam, 1, 2, 1, 2. Ya, tidak berpasangan untuk gamet. Kromosom gamet tidak berpasangan. Jadi gennya juga tidak berpasangan karena gen kan ada di dalam kromosom. Ini karena tidak berpasangan di sini karena punya dua macam gen ya di sini, merah dan putih ya. Jadi gametnya juga dua macam, merah dan putih, cuma di sini terpisah. Nah, bagaimana keturunan F2-nya? Karena ini gametnya lebih dari satu, lebih baik menggunakan yang namanya papan catur seperti ini ya. Nah, ini misalkan gamet untuk serbuk sari, ini gamet untuk sel telur. Sel telur muncul M besar, membawa M besar, misalkan merah diserbuki dengan kebetulan yang menyerbuki M besar, maka menjadi M besar, M besar. Kemungkinan dua, sel telur muncul M besar, serbuk sari yang membuahi M kecil, jadi M besar, M kecil. Kemungkinan ketiga, sel telur membawa M kecil atau warna putih, dibuahi oleh serbuk sari M besar, maka zigotnya menjadi menghasilkan M besar, M kecil genotipnya. Kemungkinan terakhir, M kecil ya, sel telurnya dibuahi oleh serbuk sari M kecil, menjadi M kecil, M kecil. Nah, M besar fenotipnya merah.
ya. Lihat di F1 ya, kita mengacu pada P1 itu kan M kan merah, sedangkan M besar M kecil, karena ini tidak ada yang menang tidak ada yang kalah, dianakan muncul warna baru yaitu merah muda, perpaduan merah dan putih. Ini juga ini M kecil, jadi genotipnya M besar ada satu, M besar M kecil ada dua, M kecil ada satu. Berarti rasio genotipnya untuk genotip ya 1:2:1. Fenotipnya 1 ini merah dibanding 2, merah muda dibanding 1. Jadi rasio pada monohibrid intermediate baik itu fenotip maupun genotip sama. Ini. Tapi kalau untuk monohibrid saja genotipnya 1:2:1, fenotipnya berapa? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, 3:1 untuk yang monohibrid. Tapi monohibrid intermediate genotip dan fenotip rasionya sama. Paham ya? Nah, itu ya. Jadi kalian sekarang sudah paham, berarti intermediate itu adalah rasio maksudnya gen dominan dan gen resesif itu muncul semua di anakan ya. Gen dominan, gen resesif dimunculkan di anakan. Ini umumnya terjadi pada warna. Kalau tumbuhan misalkan bunga warna merah dan putih, jadi perpaduan menjadi merah muda. Misalnya kalau kelinci warna hitam dengan putih, maka jadi abu-abu. Karena apa? Kalau intermediate untuk warna tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sehingga muncul warna baru di anakan. Untuk yang intermediate tergantung soal, permintaan soal apa. Baik, kita masuk contoh yang kedua. Tikus berbulu hitam punya simbol H besar disilangkan dengan tikus berbulu putih punya genotip H kecil. Sifat warna hitam intermediate dan warna putih sudah pasti karena sudah terlihat genotipnya hurufnya besar hitam ya. Bila keturunan pertama dibiarkan kawin sesamanya dan menghasilkan anakan sejumlah 8 ekor ya, ini harusnya 8 ekor. Berapa kemungkinan anak yang lahir berbulu hitam? Nah, ini agak meningkat lagi ya soalnya, kesulitan soalnya. Nah, kita telusuri seperti biasanya. Kalau persilangan kita buat diagram Punnett. Ini namanya diagram Punnett. P ya, pertama P itu parental, tulis dulu. Induknya ada hitam, ada putih. Ini misalkan yang betina, ini misalkan yang jantan, atau sebaliknya, karena di soal tidak diminta mana yang jantan dan mana yang betina ya. Yang ini atau sebaliknya juga boleh ini ya. Nah, hitam H besar ya, tadi di soal genotipnya, putih H kecil. Ini berarti resesif. Ini genotipnya apa? Homozigot resesif ya. Ini homozigot dominan. Gametnya terjadi pemisahan alel ya, H besar H kecil, jadi terpisah H besar, H kecil, karena sama cukup tulis satu saja. Terjadilah pembuahan menjadi zigotnya itu H besar H kecil berpasangan lagi. Nah, apa H besar H kecil? Karena intermediate tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, muncul warna baru yaitu abu-abu. Nah, kemudian anak, permintaan soal anak itu disuruh kawin sesama saudara dalam satu keturunan. Ini berarti, berarti persilangan ya, bukan menyerbu, karena ini kan tikus ya, berarti kawin ya. Ini artinya apa? F1, misalkan ini F1 berarti rasionya 100% anaknya abu-abu semua. Jadi maksudnya kalau tikus itu anaknya melahirkan 4, berarti abu-abu semua.
6 abu-abu semua untuk F1 ya. Nah kemudian F1 ini antar anak disuruh kawin, nah kan genotipnya sama, fenotipnya juga sama, yaitu abu-abu. Berarti kita masuk periode atau generasi kedua. Nah ini menyilang sendiri, kawin ya. Ini berarti ini genotipnya kan heterosigot, berarti gametnya punya dua macam. Misalkan ini katakanlah sel telur betina, berarti sel telur itu mungkin membawa H besar, mungkin membawa H kecil. Misalkan ini spermanya, sperma dengan jumlah yang banyak, itu ada yang membawa H besar, ada yang membawa H kecil. Nah bagaimana keturunan keduanya? Karena gametnya ini lebih dari satu, kita bantu dengan papan catur. Ini jenisnya papan catur, maaf ya, papan catur. Nah ini ya, seperti prosesnya sama seperti di contoh persilangan pada tanaman Mirabilis lapa ya. Jadi di sini sudah jelas kelihatan rasio genotipnya 1:2:1, yaitu H besarnya 1, H besar H kecil 2, berarti 1:2:1. Satunya yang terakhir H kecil ya. Rasio fenotipnya juga 1:2:1, hitam 1, abu-abu 2, putih 1. Jadi fenotipnya 1:2:1. Jadi rasio fenotip maupun genotip sama. Nah sekarang permintaannya soal tadi ini ya, bila keturunan pertama dikawinkan sesamanya, tadi sudah ya, F1 dengan F1 dikawinkan, anak dikawinkan dengan anak, menghasilkan 8 ekor. Ini maaf 6 ya, 8 ekor. Berapa kemungkinan anak yang lahir berbulu hitam? Nah penyelesaian yang kedua, bulu hitam itu kan 1 tadi ya, nih perhatikan saya kembali, hitam itu kan 1 ini. Nah, berarti penyelesaiannya adalah 1/4. 4 dari mana? Saya kembalikan lagi. Nah 1 ditambah 2 ditambah 1 kan 4 ya. Nah 1/4 kali 8 kali 1 8, bagi 4 kan 2. Jadi kemungkinan lahir keturunan kedua untuk tikus warna hitam 2 ekor. Paham ya? Oke, contoh soal yang berikutnya, kucing. Sekarang kucing berbulu hitam disilangkan dengan yang berbulu putih, hitam dan putih lagi, maaf tidak apa-apa ya. Nah sifat warna hitam intermediat dengan warna putih, tentukan genotip dan fenotipnya F1. Nah ini kalau kalian sudah paham, nggak usah pakai urean, sudah paham 1:2:1, karena intermediat kan genotip dan fenotipnya sama rasionya ya. Kalau secara cepat langsung boleh. Nah ini urean sambil belajar dibuat diagram Punnett. Pertanyaan kedua, bila F1 disilangkan dengan induk yang berbulu hitam. Maaf, ini adalah F1 disilangkan dengan sesamanya, maaf ya, F1 disilangkan dengan sesamanya, F1 dengan F1. Ini induk yang berbulu hitam, ini salah, disilangkan sesamanya ya. F1 disilangkan dengan F1, maaf salah ketik ini ya, menghasilkan 12 anak. Nah apa yang terjadi gitu ya, berapa jumlahnya kan begitu. Nah ini ya prosesnya seperti ini. Generasi awal hampir sama ya dengan yang tikus itu tadi. Nah ini keturunan yang generasi yang kedua. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Ini sama ya, genotipnya, rasionya sama ya, kebetulan warnanya sama. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, setelah F1 disilangkan dengan sesamanya,
bukan induk yang bertulisan, bukan, dengan sesamanya. Berarti F1 disilangkan dengan F1, maaf salah ketik, menghasilkan 12 anak. Nah, penyelesaiannya yang hitam itu kan jumlahnya 1. Ini hitam 1, maaf ya, ini 1. Nah, berarti penyelesaiannya 1/4. Ini 4 dari mana? Saya ulangi lagi, ini dari ini. 1 tambah 2 tambah 1, 4. Nah, jadi berapa? 9. Jadi kemungkinan lahir keturunan kedua untuk kucing warna hitam 9 ekor. Caranya warna putih juga 1 ya, bisa dicek 9 ekor. Yang warna kelabu atau abu-abu 2, berarti 2/4 kali 12. Ini ya, coret 3 kali 2 6, ada 6 ekor. Sekali lagi saya ralat ini ya, disilangkan dengan sesamanya. Jadi F1 disilangkan dengan F1. Oke, mudah-mudahan kalian paham tentang intermediate atau monohibrid intermediate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.